Tes, tes. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La qad ja'a rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Oke. Surat Al-Fatihah ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih. Ini diperuntukkan untuk seluruh makhluknya Allah. Ya. Jadi mau itu dia kafir, mau munafik, mau iman sekalipun diberi, dikasih oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, Maha Penyayang, itu hanya ditujukan pada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau orang iman itu ada tambahan Ar-Rahim dari Allah. Orang yang disayangi oleh Allah. Bentuknya apa? Bentuknya ya nikmat hidayah ini. Nikmat bisa menetapi agama Islam yang benar. Itu. Kalau apa? Diberi Ar-Rahman. Contohnya makan lah. Orang kafir ya dikasih makan sama Allah. Ya. Wong munafik, wong sing menyembah selain Allah pun ya dikasih makan. Itu Ar-Rahman. Orang iman ya juga dikasih makan juga. Tuh, jadi bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Setelah ketika kita sholat lalu ini untuk ayat selanjutnya. Alhamdulillah segala utawi segala puji, adapun segala puji. Iku ya lillah bagi Allah. Rabbi Tuhan alamin seluruh alam. Jadi segala puji hanya untuk Allah Tuhannya seluruh alam. Ketika kita sholat dan posisi membaca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab hamidani abadi, hambaku memuji pada aku. Jadi perlu ada keyakinan di sini. Dana sholat terus baca ayat ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, diyakini kalau Allah juga jawab ucapannya dana. Ya, jawabannya Allah ya, hamidani abadi. Oh, hambaku memuji aku. Tuh. Ya, paham ya? Jadi ini ucapan syukur kita kepada
Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Terus setelah memuji pada Allah, yang kedua kita menyanjungnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lah, ketika kita menyanjung ini, Allah juga membalas dengan balasan atna alaya abdi. Hambaku menyanjung aku. Lanjut. Maliki yang memiliki atau yang merajai. Yaumaddin pada harinya pembalasan. Yaumaddin pada harinya pembalasan. Ya. Atau bisa dimana juga harinya tatanan. Tanda ono iki makna pertama satu, terus yang kedua tatanan. Satu nih mau iki apa? Pembalasan ya satu, tulis tanda satu, memberi. Terus dua, awai. Terus iki maknanya tatanan. Jadi bisa pada harinya pembalasan atau harinya tatanan. Jadi Allah itu yang memiliki atau merajai pada harinya pembalasan. Nggak akan ada ketidakadilan pada hari itu. Jadi orang yang mempunyai dosa, ya diberi dosa juga, diberi apa? Dosa. Kalau dia melakukan amal baik, ya diberi pahala. Jadi apa yang dilakukan di dunia dulu, besok itu juga akan dibalas. Dan yang menguasai ini, itu ya, insya Allah. Besok di hari kiamat itu. Jadi gak akan ada kecurangan pada hari itu. Sing asline dia ngelakuin amal jelek, harusnya dapat dosa, gak isi doa untuk dosa. Mungkin apa bisa disogok tapi apa ngono nggak bisa nggak bisa kayak gitu itu. Apa mau sogok ya apa bisa lah mengkoeran di apa meni gitu. Jadi amalan baik akan dibalas dengan pahala, amalan buruk juga akan dibalas dengan dosa. Tuh. Kalau harinya tatanan, jadi besok di hari kiamat itu orang kafir dengan orang iman dipisah. Sing orang iman dimasukkan ke dalam surga, sing orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ketika sholat terus kita baca ini, Allah juga menjawab dengan jawaban majadani abadi, hambaku mengagungkanku. Ya, jadi yang pertama tadi itu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua menyanjung ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga mengagungkan Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama surat Al-Fatihah. Terus setelah kita memuji
menyanjung, mengagungkan, kita berdoa. Iyaka, hanya kepadamu. Tulisan. Nak budu, menyembah aku. Wa iyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, minta tolong aku. Setelah kita memuji, menyanjung, mengagungkan, kita doa. Ya Allah, atau ini apa? Pernyataan. Iyaka na'budu. Aku menyembah pada Engkau. Tok, guys. Cuma Engkau ya Allah yang tak sembah. Ya, bimakna laka aila na'budu ila iyaka. Jadi wis aku gak menyembah apapun selain Engkau. Ila iyaka, kecuali Engkau, hanya Engkau doang yang tak sembah. Itu pernyataan kita yang pertama. Lalu pernyataan kita yang kedua, wa iya kanas ta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Minta tolong dalam hal apa? Ala ta'atika wa ala jami'a amrina. Jadi minta tolong atas supaya kami bisa taat kepadamu dan supaya bisa menyelesaikan perkaraku. Ya, jadi dalam ketaatan supaya bisa mengikuti perintah-perintahnya Allah apa aja, terus larangan-larangannya apa aja supaya dijauhi, terus perkara-perkara atau ya mungkin urusan sekolah, terus apa ngaji dan lain sebagainya, itu ya wis tak serahkan ke jenengan semua ya Allah. Ya, paham sini. Jadi yang pertama, hanya kepadamu kami menyembah, gak ada selain Engkau yang tak sembah. Yang kedua, kami minta tolong hanya kepada Engkau. Like kami ada masalah, mungkin sekolah atau apa, besok mau ujian atau sekedar mau keluar rumah atau bagaimana. Jadi segala sesuatunya diserahkan pada Allah. Jadi setelah kita memberi atau menaruh rasa atau diri kita kepada Allah, kan iya karena butuh aku menyembah pada Engkau ya Allah. Kalau niki menyembah jenengan, wa iya karena stain, dan supaya apa? Kula juga minta tolong teng jenengan. Setelah kita menyembah, kita minta tolong pada Allah. Allah semoga perkaraku jenengan mudahkan. Ya. Gitu. Paham? Lanjut. Ihdina, semoga menunjukkan. Sirotol mustaqim, pada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Jadi terus kita berdoa, ya Allah, semoga jenengan menunjukkan padaku jalan yang lurus. Setiap kita sholat, kita doa itu, ya Allah, semoga Engkau menunjukkan padaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Apa? Jalan pintas. Oh, jalan yang benar. Jalan yang ketika dilewati betul-betul masuk ke dalam
surga. Gitu, jalan yang benar. Ya, ya enggak? Jadi ketika sholat kita juga minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus dan kita nggak tersesat. ADW urip nang dunia itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Ngamal sebanyak-banyaknya, terus mati masuk surga. Itu kan tujuan utama kita kan. Karena nggak mungkin kita hidup selamanya di dunia. Ya, pasti akan mengalami namanya kematian. Terus hanya ada dua tempat, masuk surga apa neraka. Wes sekarang Dana pilih mau masuk surga apa neraka. Masuk surga. Caranya masuk surga gimana? Ngamal yang baik, menaati perintahnya Allah. Allah perintah sholat ya sholat, puasa ya puasa, ya terus apalagi haji bagi yang mampu. Masih kero ya. Apalah pokoknya Allah perintah apa dilaksanakan. Terus yang kedua, menjauhi larangannya Allah. Allah melarang seperti ini dijauhi. Ya, apa? Allah ngelarang mabuk. Ya cek mabuk, diadoi. Terus apalagi pacaran. Ya cek pacaran. Diadoi. Moh ya moh tenan. Soalnya iki larangane Gusti Allah. Tujuanku urip nak dunia iki lak mlebu surga sih. Ya. Lek atik sampai ngelanggar iki mau. Tujuanmu apa emang? Ya, itu. Supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Lah, setelah kita baca ayat ini, Allah juga menjawab dengan ucapan fahaulai li abadi wali abadi masalah. Jadi semuanya untuk hambaku apa yang dia minta. Kamu mau apa? Ya. Jadi wis barengene wis doane wis mustajab tuh. Soalnya Allah wis ridho di sini. Ya. Ya, siratal ladzina jalannya orang-orang jalannya orang-orang an'amta memberi nikmat engkau berlilas alaihim atas mereka. Ya, jadi terus kita minta lagi kepada Allah supaya di apa? Dipertemukan dengan orang-orang yang sama-sama engkau beri nikmat. Sama-sama diberi nikmat. Termasuk orang apa?
orang sidik, orang yang sungguh-sungguh dalam keimanan. Terus syuhada, orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang yang solih. Itu. Jadi minta juga supaya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, supaya pergaulan kita juga ikut baik, ya. Ghairil maghdubi, selain jalannya orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladhdallin, dan tidak pada jalannya orang-orang yang tersesat. Oke, jadi ya Allah, semoga Engkau tunjukkan jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Terus Engkau tunjukkan juga selain jalannya orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Jadi jauhkan kami dari orang-orang yang Kau murkai. Orang-orang yang dimurkai Allah siapa? Orang Yahudi. Yang dimaksud di sini orang Yahudi. Atau ini, orang Yahudi itu kan tabiatnya atau sifatnya dia itu suka menerjang rambu-rambunya Allah, larangan-larangannya Allah. Allah perintah seperti ini, melarang seperti ini, terabas sama mereka. Gak boleh pacaran, pacaran. Gak boleh mabuk-mabukan, ya mabuk-mabukan. Itu tabiatnya orang Yahudi seperti itu. Jadi ketika Allah menurun perintah larangan, tambah di terabasai. Tabiatnya orang Yahudi seperti itu. Makanya kenapa kok disebut orang-orang yang dimurkai. Sudah diberi aturan, sudah diberi larangan seperti ini, tambah di terabasai. Kongkon kudungan, malah gak kudungan. So mana? Kongkon sholat, tambah gak sholat-sholatan. Puasa, ora poso-posoan. Waladhdallin, dan tidak pada jalannya orang-orang yang tersesat. Ini orang Nasrani. Orang Nasrani. Kenapa? Karena dia orang Nasrani itu salah dalam mengambil jalan. Nabi Isa yang seharusnya dianggap sebagai nabi, sama mereka malah dijadikan Tuhan. Ya podo ngawuri. Akhirnya yang seharusnya dijadikan nabi malah dijadikan Tuhan. Akhirnya mereka tersesat. Kalau digambarkan itu kayak kita punya tujuan, misalnya ke arah mana? Ke barat, ke Jakarta misalnya. Lah terus dalam perjalanannya kita malah ke timur, ke arah Bali. Ya, tujuan kita kan harusnya ke Jakarta, ke arah barat. Tapi kita malah ngambil jalan ke arah timur, ke arah Bali. Kira-kira sampai apa enggak? Nggak akan sampai kan? Nah, itu. Dan jangan selain jalannya orang-orang yang tersesat.
Soalnya banyak agama sing mengatasnamakan apa? Bisa ketika mati bisa masuk surga. Ya Nasrani yang ngomong ngono, Katolik dan lain sebagainya, ya kan? Tapi belum tentu semua itu benar-benar ketika mati masuk ke dalam surga. Ya, makanya didoai ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ya. Jadi setiap sholat kita itu minta pada Allah supaya diarahkan ke jalan yang lurus. Supaya hidupnya terarah, gak apa? Enggak sewaktu-waktu mati sing harusnya masuk surga malah masuk neraka. Tuh. Jadi setiap sholat amal sholat dihayati betul. Jadi gak mek anggar maca, mek anggar apalan enggak. Ya. Karena nanti yang didapat juga beda. Tuh. Ya mungkin sekian dulu. Alhamdulillah jazakillahu khairan. Alhamdulillah jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga Allah paring barakah.